Bisa dengar semuanya ya? Halo, shalom. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, shalom Bisa. semuanya. Maaf saya barusan masuk ke tempat untuk pemeriksaan tiket, jadi sekarang saya duduk dulu di sini. Mudah-mudahan tetap ada fokus ya. Kita berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami sangat percaya apapun keadaan kami pada saat ini, waktu kami sungguh-sungguh hanya mau untuk fokus melayani Engkau, mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu, kami percaya tidak jadi penghalang. Tuhan tolong Bapak untuk sinyal juga, di mana kami boleh menyampaikan kebenaran, karena Tuhan sudah berikan sinyal yang baik, dan juga teman-teman yang fokus. Berkati aku secara pribadi Tuhan, kalau mungkin dalam keadaan tadi harus berlari-lari, tapi kami percaya Tuhan berikan hikmat, marifat, sehingga semua disampaikan tepat pada waktunya, dan boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, saya bersyukur kalau kita ada semua hari ini dengan PD Ripka ya, betul ya. Semua karena anugerah Tuhan. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya saya boleh lihat wajah-wajah nggak? Wajahnya gimana cara ngelihatnya ya? Karena ini saya nggak bisa ngeliat wajah-wajah, jadi kayak ngomong sendirian. Emang nggak bisa ngelihat, Cantik? Harusnya bisa, Bu. Harusnya bisa. Ibunya Coba, pakai ini apa? ini Pakai kenapa saya nggak handphone? bisa, sebentar ya? Iya, ini kalau nggak bisa lihat, saya coba. Sebentar ya. Iya, coba. Oh, mungkin yang ini displaynya ada switch to active speaker, Nah, ada yang teman-teman. gallery view. Oke, ini Coba yang sebentar, gallery sebentar view. sayang. Sebentar, kalau nggak bisa, Ri, sebentar ya. Ini muka saya malah nggak kelihatan. Sebentar ya, ini soalnya aku untung ada asisten, kalau nggak saya gaptek. Kalau kayaknya kalau loh malah hilang. Kalau signalnya rendah, biasanya jadi hitam semua emang. Oh, Mungkin gitu ya? signalnya rendah, iya. Kalau signalnya rendah, hitam semua. Saya kemarin gitu. Lah, Bu, malah dia salah pencet nih, keluar nih. Keluar. Salah pencet nih, Bu. Iya, kayaknya salah pencet. Iya, tunggu, iya. Ya, bisa ya. Udah ya, oke. Shalom semuanya. Saya lihat dulu wajah-wajah. Di sini ada berapa orang? Ini ada 10 orang. Oke, aku lihat dulu wajah-wajahnya ya. Saya mesti pakai kacamata. Kalau nggak kelihatan. Ada di sini, ada ibu siapa? Ada ibu Emelda sayang. Ada siapa lagi? Tunggu ya. Aku buka dulu kacamata. Pakai kacamata dulu. Nah, ada Bapak Riki, ada Ibu Emelda, ada Ibu Kartini, ada ibu siapa? Ada Ibu Pinkan, ada Bapak Philip. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Elvi. Ya, oke. Semuanya kalau kita ada karena anugerah Tuhan ya. Oke, siap dengan firman Tuhan. Yuk kita buka dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 7 ya. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 7 demikian firman Tuhan ya. Ayat kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu padanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun dari aku." Nah, waktu kita baca ayat ini, waktu kita baca kisah ini, apa yang kita dapat ya? Cerita ini terkenal karena apa? Terkenal karena ada mujizat, betul, 38 tahun sakit bisa disembuhkan. Ini bicara tentang mungkin ekonomi kita sudah 38 tahun lumpuh, atau mungkin rumah tangga kita yang sudah lumpuh 38 tahun, atau mungkin masalah kesehatan, atau masalah masa depan, atau apapun yang Tuhan bisa ubahkan. Ini bicara tentang mujizat, betul. Tapi hari ini ada 4 hal yang mau kita sampaikan sebagai pesan Tuhan pada setiap kita. Yang pertama dikatakan setiap kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, tadi si lumpuh ini bisa mendengar suara Tuhan dengan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ya. Nah, seringkali kita pikir yang bisa mendengar suara Tuhan itu hanya pendeta, hanya hamba Tuhan besar, hanya orang-orang khusus. No, setiap kita, ingat, kita adalah siapa? Adalah anak, betul? Dia adalah bapak kita dan kita adalah anak. Nggak mungkin seorang anak nggak bisa dengar suara bapaknya, betul? Nggak mungkin. Saya seorang ibu dan suami saya, biasanya kalau kita yang betul-betul menjadi seorang bapak dengan anak kita, pasti selalu kita ada komunikasi, selalu ada hubungan, dan pasti bisa mendengarkan apa yang menjadi jeritan daripada anak, apa yang jadi permintaan daripada orang tua. Nah, permasalahannya, kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan, Bu Indri? Kan suara Tuhan tuh hanya orang-orang khusus. Saya nggak pernah dengar tuh Tuhan ngomong, "Hai anakku." No. Ya, Tuhan bisa bicara dengan banyak hal. Ya, Bapak bisa bicara dengan banyak hal. Bisa melalui mimpi, bisa melalui sekarang firman yang kita dengar, bisa melalui pujian yang kita naikkan, bisa melalui keadaan yang kita lihat. Intinya Tuhan bisa bicara dengan banyak hal. Pertanyaan, kenapa kita bisa nggak sadar itu suara Tuhan, Bu Indri? Ada 3 hal. Pertama, karena kesibukan. Ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak hati-hati. Kesibukan itu adalah tawaran daripada si jahat. Waktu engkau mempertahankan kesibukan lebih daripada mau mencoba mendengar suara Tuhan, kita akan kehilangan
segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Ingat seorang Marta, makanya Tuhan sampai katakan, Marta, Marta kecian deh lu, betul? Kenapa Tuhan sampai berkata seperti itu? Bukan karena Marta tidak pelayanan, bukan karena Marta tidak ke gereja, tapi karena kesibukannya melebihi duduk di kaki Tuhan untuk mendengar suara Bapa. Yang kedua, kenapa kita nggak bisa mendengar suara Tuhan? Karena ego kita. Waktu kita punya ego lebih besar daripada kasih kita kepada Tuhan, tidak akan bisa mendengar. Dulu saya orang yang paling ego luar biasa, makanya saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Dari mana buktinya? Waktu saya membuat usaha, ya usaha kami dulu diberkati luar biasa, tapi yang pasti bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena usahanya diskotik terbesar di Sumatera, ya besar sekali diskotiknya dan uangnya banyak sekali. Nggak mungkinlah saya nggak bisa dengar suara Tuhan mengatakan anakku itu bukan daripadaku. Tapi saya pura-pura tutup telinga karena saya pikir ini kesempatan, mumpung ada kesempatan. Nah, seringkali karena ego kita membuat maka kita tidak bisa mendengarkan lagi suara Dia dengan baik. Yang ketiga karena dosa yang nggak mau dibereskan. Selama kita masih kompromi dengan dosa, tidak akan bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas dan kita anggap itu bukan suara Tuhan. Waktu saya masih dulu hidup dalam keadaan tidak benar, masih dalam kehidupan masih kompromi dengan dosa, masih melakukan banyak dosa, bahkan masih tinggal bersama-sama dengan suami saya sekarang, ya karena saya anggap dia itu kan suka sama suka, it's okay lah. Nah waktu kita mulai tinggal dalam dosa, tidak akan bisa mendengar suara Tuhan lagi. Hari-hari ini Tuhan bukan mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang peka dengan kehendak Dia. Karena waktu kita tidak peka dengan apa mau Bapa kita, bagaimana kita menjadi pelaku firman. Yang pertama adalah apa? Setiap kita bisa mendengar suara Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang baik. Tidak pernah Bapa membeda-bedakan anak, betul? Apalagi Bapa kita di surga. Dia adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi tanpa memandang muka. Di tempat ini kalau kita sudah mulai kehilangan tuntunan Tuhan, cepat datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah di antara 3 hal tadi masih ada menjadi milik saya? Mungkin karena masalah kesibukan yang terlalu banyak. Sibuk boleh, cari uang boleh, kerja boleh, punya karir boleh, tapi jangan sampai kesibukan melebihi waktu kita punya waktu untuk Tuhan. Ya, Yesus kelebihannya apa? Di tengah kesibukan yang luar biasa 3,5 tahun pelayanan, Dia tetap memberikan waktu pagi-pagi benar untuk bertemu dengan Bapaknya. Makanya nggak heran hikmatnya luar biasa. Apapun yang dilakukannya berhasil, bukan karena Dia, tapi karena Bapa yang memberikan kekuatan. Luar biasa. Yang kedua dikatakan, ada yang aneh nggak dari kisah ini? Ada nggak yang aneh? Jelas ada. Kenapa bilang? Waktu itu dikatakan ini orang sakit 38 tahun, betul? Semua orang tahu, bahkan mungkin sudah viral, ini orang sakit 38 tahun. Sementara di tempat itu begitu banyak mujizat terjadi, betul? Nah, pertanyaan, kenapa Yesus masih tanya, maukah engkau sembuh? Ngapain Tuhan mesti tanya, maukah engkau sembuh? Kok sepertinya basa-basi banget Yesus? Apakah Tuhan kita basa-basi kepada umatnya, kepada anaknya? No. Ingat, Bapak kita nggak pernah basa-basi. Tuhan kita nggak pernah basa-basi. Kalau sampai Yesus berkata, maukah engkau sembuh kepada orang ini, pasti ada alasannya. Coba kita bandingkan dengan Lukas 18 ayat 40 sampai 42. Waktu itu Yesus bertemu dengan seorang yang dikatakan yang buta, ya. Dikatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan akhirnya orang itu bisa melihat. Pertanyaan saya, kenapa kepada si buta Tuhan tanya, lu mau apa dari gua? Tapi kenapa kepada orang lumpuh Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan tahu persis si buta hanya sakit buta secara fisik. Tapi si lumpuh ternyata bukan hanya lumpuh secara rohani, secara jasmani, tapi dia lumpuh rohani. Nah, Tuhan kita bergerak bukan dari luar ke dalam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkarya dalam hidup seorang, itu dari dalam keluar, inside out. Tuhan nggak mau hanya bereskan masalah sakit kita, masalah ekonomi kita, masalah keuangan kita, masalah rumah tangga kita. Tuhan mau membereskan dari dalaman kita dulu, yaitu karakter kita. Makanya Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Bukan hanya sembuh fisik, tapi yang terutama sembuh dalamannya. Mungkin kita bilang, dari mana Bu Indri tahu bahwa ini orang lumpuh rohani? Jelas tahu. Waktu Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya bukan berkata, aku mau Tuhan. Tapi dia bilang apa? Enggak ada orang yang peduli dengan aku. Nah, ciri khas daripada orang yang lumpuh rohani itu adalah apa? Selalu mengkambing hitamkan orang lain. Selalu mencari kesalahan orang lain. Bukan mengkoreksi diri dia. Nah, ini orang yang lumpuh rohani, ya. Nah, yang ketiga kita lihat, ya. Kita lihat sekarang di sini, dikatakan dia nggak nyambung, ya. Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Yang ada dia malahan kasih alasan ini dan itu. Itu ciri khas orang yang lumpuh rohani. Makanya nggak heran kita sudah ikut pelayanan, sudah ikut Zoom, sudah ikut ibadah. Tapi kenapa nggak juga bertumbuh? Kenapa masih seperti Kristen bonsai? Jawabannya sederhana, karena kita lumpuh secara rohani. Makanya hari-hari ini Tuhan mau menyembuhkan kita. Nah, pertanyaan, kenapa ini orang nggak bisa nyambung dengan firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan ini, dia menjawab yang berbeda. Kenapa bisa nggak nyambung?
Ada 4 pencetus. Kenapa orang nggak bisa nyambung dengan firman Tuhan? Kenapa seperti lumpuh rohani? Yang pertama adalah apa? Suka menyalahkan orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati. Di tempat ini waktu engkau punya masalah, jangan bilang karena pimpinan saya, Bu Indri. Karena suami saya, Bu Indri. Karena istri saya nggak peduli, Bu Indri. Karena mertua saya nggak kasih warisan, Bu Indri. Karena anak saya nggak pernah menghormati saya, Bu Indri. Waktu kita seperti ini, cepat atau lambat kita akan mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Tuhan mencari orang yang mau meresponi firman. Waktu kita ditegur oleh firman, waktu kita ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Katakan, aku mau Tuhan. Aku mau dikeluarkan dari karakter-karakter yang tidak baik, Tuhan. Itu yang membuat kita bisa mengalami perkara besar. Ingat waktu ada Zakius. Tahu ceritanya? Dalam Lukas 19 ayat 2. Coba kita lihat sebentar ya. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Dia seorang kaya. Perhatikan waktu dia meresponi firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini orang bagaimana? Waktu mendengar firman, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini firman yang disampaikan. Dia meresponi firman, dia bersukacita pulang dari ibadah. Nah, seringkali kadang-kadang kita ikut Zoom, tapi selesai Zoom nggak ada perasa perbedaan. Kita ikut ibadah tapi nggak merasa berbeda. Kenapa? Karena kita tidak mau meresponi apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Perhatikan orang-orang lain pada saat itu. Mereka berkata apa? Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bayangkan, Yesus yang khotbah langsung pun dikomentari. Waktu kita hanya bisa mengkomentari firman, hanya bisa mengkritik firman, sampai kapanpun kita nggak akan pulang dengan wajah sukacita. Tapi orang yang seperti Zakius, dia baru bertobat, firman dia dengar, dia katakan, aku mau berubah Tuhan. Ini yang membuat dia pulang sukacita. Dan Tuhan katakan, hari ini juga seisi rumahmu selamat. Ini penyebab pertama, makanya kenapa kita tidak bisa meresponi firman dengan baik. Ya. Yang kedua, kenapa? Karena kita menganggap Tuhan nggak adil. Ini bicara tentang orang yang suka mengasihani diri sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Waktu engkau selalu mengatakan mentang-mentang aku, mentang-mentang aku, mentang-mentang aku, engkau dan saya tidak akan pernah bisa mengalami rencana Tuhan yang besar. Dikatakan seperti seorang Hana. Hana setiap tahun dia ke Silo dalam 1 Samuel. Tapi kenapa dia mandul terus? Pada ke Silo setiap tahun. Karena dia hanya mengasihani diri sendiri. Dengan menangis, nggak mau makan, merasa nggak adil, suaminya menikah lagi dengan Penina. Hati-hati, waktu engkau dan saya terusin dengan Penina, sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang mengasihi diri sendiri. Dan penyembahan berhala yang di akhir zaman ini adalah apa? Self-pity. Mengasihani diri sendiri. Dulu saya seperti ini. Dulu saya bilang, nggak adil. Kenapa? Ayah dan ibu saya punya anak 9. Kenapa hidup saya berbeda dengan kakak-kakak yang lain? Makanya saya tetap bonsai. Kenapa? Bilang, karena saya lumpuh. Hanya mengasihi diri sendiri. Padahal ingat kejadian kita adalah dahsyat. Siapapun engkau di tempat ini, apapun yang kita alami, ingat kita ada anak Bapa dan kesayangan Bapa dan kejadian kita dahsyat ya. Nah itu yang kedua, karena mengasihi diri sendiri. Yang ketiga adalah apa? Karena tidak mau keluar dari comfort zone. Ya sering kali kita merasa ya sudah memang hidupku seperti ini mau diapain? Nggak bisa. Walaupun kau bilang aku nggak mungkin bisa berubah, karakter saya nggak bisa berubah, bisa. Masalahnya mau nggak dengan Tuhan. Waktu kita merasa diri kita nggak bisa berubah, kita lebih nyaman di comfort zone. Ada waktunya kita harus keluar dari comfort zone. Saya masih ingat bagaimana waktu saya pindah ke Bandung. Terus terang, di Medan kalau saya tinggal jauh lebih enak. Rumah sakit ada, tinggal panggil dokter ke rumah bisa. Hotel juga punya di sana. Bahkan universitas juga nggak perlu jauh-jauh sekolah kemana-mana, ada universitas. Tapi masalahnya, apakah gara-gara tinggal di tempat yang menyenangkan membuat saya bisa bertumbuh? No. Tuhan izinkan saya pindah ke Bandung, tinggal di tipe rumah 21. Bayangkan, tipe rumah 21 anak seorang yang cukup diberkati di Medan. Bahkan rumah saya itu WC jongkok. Kamar anak saya cuma 2x3. Buka pintu nggak bisa karena terkena dengan tempat tidur. Intinya kami pernah keluar dari comfort zone dan memang tidak mudah. Tapi percayalah, waktu engkau mengalami badai kehidupan, waktu engkau mengalami padang gurun, di sana kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan kita bisa mengalami pertumbuhan. Itu yang saya alami. Dan yang keempat, kenapa makanya kita nggak bisa mendengar, kenapa kita nggak nyambung dengan firman? Ya, menurut kita, kenapa sekarang si lumpuh ini tidak ada yang menolong? Menurut kita kenapa? Padahal banyak orang yang disembuhkan, 38 tahun dia ada di sana, tapi nggak ada satupun yang menolong. Jawaban sederhana. Saya percaya mungkin ini orang tidak simpati, ya, tidak membuat orang simpati kepada dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Seorang simpati kepada kita bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau hebat. Tapi kalau kita punya karakter tidak menyenangkan, membuat orang tidak simpati. Pertanyaan, apakah anak-anak Tuhan memang harus disukai oleh orang? Yes, sudah pasti. Mana buktinya? Kita buka 1 Samuel 2:26. Mana buktinya? Harusnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengusaha Kristen, harusnya menjadi pribadi yang disukai. Mana buktinya? Kita lihat seorang hamba Tuhan yang bernama Samuel.
Tetapi Samuel yang muda semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jelas dikatakan, Samuel ini disukai di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Latar belakang dia kita tahu persis, dia adalah lahir daripada mama yang kepahitan, betul? Karena mamanya Hana kecewa dengan bapaknya yang menikah lagi. Tapi dia tidak simpan kepahitan daripada seorang mamanya. Dia bisa bangkit dan ini membuat dia menjadi disukai. Samuel adalah produk kasih karunia. Hamba Tuhan produk kasih karunia itu akan berbeda. Tidak gampang menuding, tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang memvonis orang lain. Tapi dia katakan, aku pun dulu seperti itu, tapi karena kasih karunia Tuhan, aku bisa berubah. Bagaimana dengan kita? Lebih banyak ngejudge orang, dalam pelayanan merasa diri lebih rohani, kita minta ampun sama Tuhan hari ini. Karena itu bukan pribadi yang membuat kita disukai oleh Tuhan dan sesama manusia. Sering kali kadang-kadang kita melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, itu mereka mengaku secara jujur apapun keberadaan dan kelemahan mereka. Di sana bukti bahwa mereka akan menonjol dari segi ini orang karena produk kasih karunia Tuhan. Jangan malu untuk mengakui kekurangan kelemahan kita. Dalam kelemahanlah ada kekuatan Tuhan yang luar biasa akan kita alami. Itu adalah statement daripada Rasul Paulus. Yang kedua, kenapa ini orang nggak disukai? Coba kita lihat Esther 2 ayat 17 ya. Kita tahu seorang Esther, padahal dia hanya budak. Seorang budak Ibrani, bahkan anak daripada yatim piatu. Tapi kenapa dia bisa sampai menjadi istri daripada Raja Ahasveros yang kaya raya? Yuk kita buka ya, kenapa dia. Esther 2:17, maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan. Ia beroleh kasih dan sayang Baginda lebih daripada semua anak darah. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu pengganti Wasti. Pada banyak wanita pada saat itu. Tapi kenapa Esther yang dipilih? Tahu kenapa? Kita buka ayat 15, ini rahasianya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Tahu apa rahasia kenapa Esther bisa disayang oleh Baginda Raja, bahkan disayang oleh dayang-dayang, bahkan disayang oleh sida-sida? Tahu kenapa? Dia nggak banyak menuntut. Hari-hari ini bagaimana dengan sikap kita? Lebih banyak menuntut, komplain, membanding-bandingkan, atau belajar bersyukur apapun keberadaan kita. Orang-orang yang disukai adalah orang-orang yang bawa aura positif. Dari mana kita tahu seorang aura positif? Waktu dia bisa memberikan kekuatan, memberikan semangat, mengucap syukur. Itu yang membuat Esther diangkat menjadi ratu. Itu yang membuat orang disukai. Waktu engkau dan saya hanya cuma bisa komplain, menyalahkan, memvonis, membanding-bandingkan, tidak akan mungkin kita jadi pribadi yang disukai. Maka tidak heran bisa lumpuh sampai 38 tahun. Dan yang terakhir, kenapa seorang Yusuf bisa sampai berhasil? Karena dia disukai waktu itu dalam penjara, disukai waktu dia dengan Potifar, intinya dimanapun kita berada. Percayalah, bukan tempat yang menghalangi kita menjadi pribadi yang disukai. Tapi apakah kita menjadi pribadi yang suka menolong? Saya percaya Yusuf ini pasti rajin, suka menolong, tidak hitung-hitungan. Makanya kenapa sampai kepala penjara pun bisa menyayangi dia. Akhirnya sampai Firaun pun bisa menyayangi dia. Bahkan berkata, yang membedakan engkau dengan aku hanya apa? Hanya mahkota ini. Selebihnya engkau punya kuasa yang luar biasa. Hari-hari ini mari ya. Dikatakan yang keempat, yang terakhir, Tuhan masih bertanya, maukah engkau sembuh anakku? Pertanyaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak mau kita selesai dari Zoom ini tetap dalam keadaan masih lumpuh. Kalau kita masih ada lumpuh, katakan, Tuhan, aku mau mengkoreksi hidupku. Karena bagi Tuhan, Tuhan nggak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang berkata, aku mau berubah Tuhan. Saya lumpuh 40 tahun, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya hidup kompromi dengan dosa. Semua dosa saya lakukan yang dalam Alkitab. Semua dosa saya lakukan. Tapi waktu tanggal 20 Mei 1999, waktu itu saya mau melahirkan anak dengan dikatakan dokter anak saya cacat kalau lahir, karena saya sudah stres. Suami dalam penjara karena narkoba, saya mau melahirkan, nggak punya uang, harus ke pegadaian dulu, menggadaikan saya punya gelang, karena terus terang pada saat itu tidak ada satupun keluarga yang menolong. Itu Tuhan izinkan. Nah, waktu itu saya mau bunuh diri, seorang hamba Tuhan datang, hamba Tuhan sederhana, yang sangat sederhana dengan angkot, dengan kendaraan umum. Dia katakan, Ibu Indri, responi firman ini, Yesaya 43 4a. Engkau berharga, engkau mulia di mataku, aku mengasihi engkau. Waktu kita meresponi firman seperti Zakius, lihat nanti engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Jangan komentari firman, jangan ragu dengan firman, jangan curiga dengan firman, karena firman adalah Allah sendiri. Saya bilang kalau betul aku dikasih oleh Tuhan, saya hanya minta satu, anak saya lahir normal, saya akan ikut Tuhan seumur hidup saya dan melayani dia seumur hidup saya. 40 tahun saya hidup lumpuh secara total. 40 tahun
tahun sama seperti orang ini. Dan waktu saya berkata seperti itu, saya berdoa, anak saya lahir, dia normal, sehat. Bahkan sekarang usia 23 tahun, tinggi 175, putih, langsing, cantik. Yang mau ngelamar boleh isi formulir. Intinya Tuhan bisa ubahkan luar biasa. Nah, hari-hari ini mari, waktu engkau dan saya masih lumpuh, datang cepat kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa mengubahkan hidup kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengubahkan kita kecuali Yesus. Tuhan memberkati, ya. Jadi pesan Tuhan pada setiap kita, Tuhan masih berkata, maukah engkau sembuh anakku? Ambil keputusan hari ini, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, saya akan berdoa dan nanti mungkin saya langsung keluar minta maaf ya, karena saya mau langsung sekarang boarding ya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Luar biasa Bapak. Di tengah-tengah kesibukan kami, kalau engkau dan kami, kalau anak-anakmu Bapak masih mencari engkau, itu semua karena anugerah Tuhan. Siapa kami Tuhan, kalau kami masih bisa meresponi firman Tuhan? Siapa kami Tuhan, kalau kami masih bisa mengangkat tangan muji engkau? Siapa kami Tuhan, kalau kami masih bisa beribadah dan melayani engkau? Terima kasih berkati PD Ripka Bapak, berkati untuk semua anak-anakmu yang hadir pada saat ini. Apapun yang kami dengar hari ini, kami nggak mau hanya masuk kanan, keluar kanan, karena kami bukan si lumpuh rohani. Kami mau berkata, aku mau berubah Tuhan. Kalau Zakius meresponi firman dengan luar biasa, kami juga mau Tuhan, karena engkau adalah Allah yang baik, tidak pernah menghitung kesalahan, bahkan membuang semua dosa-dosa kami ke tubir laut. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati ya. Maafkan saya, mungkin saya boleh langsung keluar ya. Tuhan berkatin ya. Love you semuanya. Terima kasih Bu, terima kasih. Tuhan berkatin ya. Tuhan berkatin semuanya. Berkati Bu ya. Safe flight Bu. Terima kasih Bu. Ya. Baik, puji Tuhan, berbahagialah kita yang menjadi pelaku firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Baik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa Bapak Ibu Saudaraku transfer ke nomor rekening 54601354411 atas nama Reni Wita, dan bila sudah Bapak Ibu mentransfer bisa menginformasikan ke nomor HP atau WA 0812 88109220. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, naikkan pujian berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Persembahan kita minggu yang lalu Rp170.000. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Monty Motezuma